Baiklah, kembali kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang gerak lurus. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Yang pertama, perbedaan jarak dan perpindahan. Definisi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda dengan melihat arah. Sedangkan yang kedua, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Posisi mula-mula sebuah benda berada di titik A, lalu bergerak ke titik B, kemudian dari titik B bergerak ke titik C, dan dari C ke titik D. Kalau lintasan C ke D tentu sama dengan panjang lintasan A ke B, yaitu sama-sama 100 meter. Demikian juga titik B ke C yaitu 50 meter, maka panjang lintasan A ke D juga 50 meter. Itu bisa kita lihat di gambar. Nah, dari gambar ini kalau kita lihat jelas perbedaan antara jarak dan perpindahan bisa kita perhatikan. Jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti panjang lintasan yang ditempuh adalah dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Maka panjang lintasannya adalah 100 meter tambah 50 meter tambah 100 meter sama dengan 250 meter. Sedangkan perpindahannya adalah posisi awal kita lihat adalah berada di titik A, kemudian posisi akhir ada di titik D. Berarti perpindahan yang dialami adalah panjang lintasan A ke D. Panjang lintasan A ke D sama dengan panjang lintasan B ke C. Berarti kalau kita lihat perpindahan yang dialami adalah sebesar 50 meter. Bisa kita lihat contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari timur sejauh 80 km ke timur sejauh 80 km, kemudian berbalik arah ke barat sejauh 30 km. Tentukan jarak dan perpindahan mobil. Nah, kita bisa lihat gambar. Posisi mobil mula-mula ada di titik A, lalu bergerak ke timur sejauh 80 km, lalu berbalik arah ke barat sejauh 30 km. Pertanyaannya, tentukan jarak dan perpindahan. Bisa kita lihat bahwa jarak yang ditempuh mobil adalah lintasannya dari A ke B ditambah lintasan B ke C. Panjang lintasan dari A ke B itu 80 km, panjang lintasan B ke C 30 km, berarti jarak total yang ditempuh mobil adalah 80 km tambah 30 km sama dengan 110 km. Pertanyaan B, perpindahannya. Perpindahan kalau kita perhatikan dari gambar bahwa posisi awal mobil adalah di titik A, lalu posisi akhirnya ada di titik C. Berarti perpindahan yang dialami adalah kedudukan dari A ke C, yaitu sebesar 80 km dikurang 30 km sama dengan 50 km. Jadi begitu caranya untuk mengetahui berapa jarak dan perpindahan sebuah benda. Kita masuk ke tujuan yang kedua, perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kita lihat definisinya. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda per satuan waktu. Maka rumus kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan sama dengan jarak per waktu dengan rumus P sama dengan S per T dan satuan meter per sekon. Kemudian kecepatan adalah perpindahan per waktu dengan rumus P sama dengan S per T dan satuannya juga sama dengan meter per sekon. Jadi itu antara kelajuan dan kecepatan. Bisa kita lihat dari rumusnya berbeda, bahwa kelajuan itu jarak per waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan per selang waktu. Contohnya, contoh soal masih dengan lintasan yang pertama.
Ramli berjalan dari titik A ke titik B sejauh 100 meter dalam waktu 10 sekon. Kemudian dilanjutkan ke titik C sejauh 50 meter dalam waktu 5 sekon. Lalu berjalan lagi ke titik D sejauh 100 meter dalam waktu 10 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan Ramli. Tadi di atas sudah kita jelaskan bahwa jarak itu adalah lintasan yang dilalui. Maka jarak bisa kita hitung, yaitu dari lintasan A ke B tambah B ke C tambah C ke D. Berarti jarak totalnya adalah 250 meter. Kemudian waktunya dari A ke B ke C dan ke D, total waktu yang digunakan adalah 25 sekon. Jadi kelajuan kalau kita masukkan ke rumusnya adalah 250 meter per 25 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Itulah kelajuan daripada benda tersebut. Sedangkan kecepatan sesuai dengan definisi kecepatan tadi adalah perpindahan per selang waktu. Maka perpindahan yang dialami benda dari gambar tadi posisi awal di A, posisi akhir di D, maka perpindahan yang dialaminya adalah dari titik A ke titik D, berarti sejauh 50 meter. Waktu yang digunakan tadi 25 sekon, maka kita masukkan ke rumus tersebut adalah 50 meter per 25 sekon. Hasilnya 2 meter per sekon.